Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba eksplorasi modul keempat kita, ya, masih dalam mata kuliah komputer dan pemrograman atau coding. Adapun materi pada modul 4 ini adalah tentang perulangan, ya, atau nama lainnya adalah looping. Nah, modul 4 ini Anda diharapkan untuk dapat mengenal dan memahami terkait dengan perulangan, ya. Dan juga nanti langsung akan didemokan dan Anda diharapkan bisa untuk membuat program sederhana dengan menerapkan konsep perulangan. Oke, sedikit terkait dengan teorinya, ya. Perulangan pada prinsipnya adalah melakukan sebuah proses yang memang berulang-ulang, ya, sesuai dengan keinginan seorang programmer. Misalnya, bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan 1 sampai dengan 100 atau sampai dengan berapapun gitu ya, tentunya akan kesulitan kalau kita tidak melakukan hal tersebut menggunakan perulangan, ya. Bisa saja ya Anda jika Anda ingin menampilkan angka 1 sampai dengan 1000 itu semuanya Anda cout semua kalau dalam C++. Cout 1, 2, 3 sampai dengan 1000. Nah, cara seperti itu bisa juga ya, tapi tidak efektif. Nah, cara yang lebih ringkas dalam hal ini adalah dengan menggunakan perulangan. Nah, di dalam bahasa C++, bentuk dari perulangan ini hanya ada 3 ya, yang nanti akan kita coba eksplorasi sama-sama. Ya, ada bentuk for, ada bentuk while, dan juga do while. Oke, sekarang kita akan mulai terlebih dahulu dengan statement yang pertama ya, menggunakan for. Ya, silakan buka aplikasi MinGW-nya. Nah, saya akan contohkan seperti ini ya. Misalnya Anda ingin mencetak sebuah teks yang isinya adalah sebagai berikut misalnya. Hello world. Oke, bagaimana mencetak hello world ini sebanyak 5 kali? Ya, tentunya Anda bisa menggunakan statement seperti ini. Cout hello world, ya. Kemudian diikuti dengan ganti baris CNDL. Kemudian kita coba copy paste sebanyak 5 kali. Ya. Kemudian kalau kita coba compile, tidak ada error. Kemudian kita execute. Maka hello world ini akan tampil sebanyak 5 kali ya, atau sebanyak apa yang kita inginkan. Nah, tentu saja cara seperti ini tidak efektif ya, atau cara seperti ini ya tidak disarankan dalam kaidah pemrograman. Nah, kita sudah kenal materi tentang perulangan atau looping tadi, maka kita harus menggunakan looping tersebut ya. Oke. Nah, yang pertama untuk membuat sebuah perulangan, kita butuh sebuah variabel dulu. Di sini saya inisiasikan sebuah variabel x, ya, integer x. Kemudian kita buat statement perulangannya. Nah, yang pertama kita akan coba menggunakan statement for. Bagaimana bentuk umumnya? Nah, seperti ini ya. Jadi for inisialisasi nilai awal, kemudian syarat perulangan dan perubahan nilainya berapa. Ya. Jadi ada hal wajib yang harus rekan-rekan taati ya untuk menuliskan statement for dalam perulangan di bahasa pemrograman C++. Yang pertama menuliskan jenis perulangannya ya, yaitu for. Nah, untuk menuliskan for ini tidak menggunakan huruf besar ya, tapi semuanya menggunakan huruf kecil. For buka kurung, inisialisasi nilai awal. Ya, nilai awal terserah nanti ya, mau dibuat 1, dibuat 0, nanti menyesuaikan dengan syarat perulangannya. Nah, kita mau seperti apa? Nah, syarat perulangan ini adalah kondisi yang wajib terpenuhi, ya, atau kondisi yang nanti akan menentukan apakah statement yang akan diulang itu bernilai true atau bernilai false. Kemudian di bagian akhir ada perubahan nilai. Nah, di dalam perubahan nilai ini Anda bisa
menggunakan fungsi-fungsi aritmatika yang pernah kita pelajari, ya. Entah itu increment, entah itu decrement, entah itu pembagian, entah itu penjumlahan, ya, dan beberapa perubahan nilai yang lain. Kemudian ditutup dengan kurung biasa, ya, tidak menggunakan kurung kurawal. Kemudian baru dilakukan buka kurung kurawal dan statementnya apa. Nah, statement apa yang ingin diulang? Ya, apakah seperti contoh tadi, ya, kita menggunakan cout hello world atau menggunakan statement yang lain, ya. Itu sesuai dengan selera Anda, ya, masing-masing, ya, dalam hal ini. Oke, kita cobakan saja menerapkan statement for ini. Nah, ini ada sebuah variabel X. Kemudian di bawahnya kita akan coba tuliskan for, buka kurung, inisiasi nilai awal. Nah, di atas kita sudah membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, ya. Nah, sekarang kita inisiasikan bahwasanya atau kita assignment, ya, nilai X ini pada sebuah inisiasi yang ada di perulangan ini. X sama dengan 0. Titik koma. Kemudian kita berikan batasannya, ya. Nah, nilai awalnya adalah 0. Nah, nanti kita akan mengulang statement yang ingin kita ulang dalam hal ini itu berapa banyak atau berapa kali gitu, ya. Nah, saya buat batasan X kurang dari 5. Setelah itu, ya, kita lakukan perubahan terhadap nilainya. Di sini saya coba menggunakan increment, ya, X plus plus. Kemudian cara penulisannya buka tutup kurung, ya, kemudian ditutup. Nah, di dalamnya itu apa yang ingin kita ulang. Nah, dalam hal ini saya ingin mengulang kata-kata hello world. Hello world. Oke. Nah, bentuk umumnya seperti ini, ya. Jadi jalannya program ini adalah seperti ini. Yang pertama, kita inisiasikan dulu, ya, menggunakan variabel integer X, ya, tipe datanya integer, variabelnya X, kemudian inisiasi awal X sama dengan 0. Ya. Ketika X sama dengan 0, kemudian dibandingkan dengan pembanding yang ada di tengahnya, ya, atau syarat perulangannya. X kurang dari 5. Setelah itu, tampilkan hello world. Nah, jadi bacanya ini dulu, ya, dua blok ini kemudian dieksekusi. Setelah dieksekusi, X akan ditambahkan menjadi 1, ya. X plus plus itu kan artinya X ditambah 1. Nah, X yang di sini itu berubah menjadi 1. Ya. 1 apakah masih kecil dari 5? Jawabannya adalah iya, berarti true. Maka langsung say out hello world. Ya, berarti hello world-nya sudah ter-see-out atau sudah tampil sebanyak 2 kali. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya sampai dengan menyentuh angka 4. Oke, ketika dia sampai ke 4, X plus plus, ya, X berubah menjadi 5. 5 dibandingkan, apakah X lebih kecil dari 5? Ternyata tidak, ya. Karena 5 itu sama dengan 5, bukan lebih kecil dari 5. Berarti statementnya dalam hal ini sudah bernilai false. Maka berakhirlah, ya, perulangannya. Jadi tidak di-see-out-kan lagi. Jadi hello world ini nanti akan tampil sebanyak 5 kali. Ya, karena kita tadi dimulainya dari 0. Kalau X-nya tadi 1, maka dia hanya tampil sebanyak 4 kali, gitu, ya. Oke. Nah, kita akan coba, ya, compile ini, tidak ada yang salah, kemudian kita build. Nah, benar, ya. Hello world, kata hello world kita tampil sebanyak 5 kali. Nah, hati-hati teman-teman untuk yang di sini, ya. Untuk syarat kondisi ini dan inisiasi awal juga biasanya sering salah di sini, gitu.
Nah, pertanyaannya adalah, Pak, boleh nggak kalau kita nggak menginisiasikan nilai awal seperti ini gitu ya? Ini boleh saja. Jadi misalnya di sini kita hapus. Nah, kita tulisnya di sini. Jadi sebelum X ini ada integer, ya, X sama dengan 0. Nah, cara seperti ini juga boleh ya. Integer X sama dengan 0. Kemudian ditulis batasannya ya. X kurang dari 5 seperti tadi. Kemudian X plus. Ya. Nah, cara seperti ini juga boleh. Nah, ini kalau kita compile, no error ya. Kita coba execute dan hasilnya sama. Ya, jadi boleh seperti itu juga. Nah, itu adalah bentuk yang pertama untuk for, ya. Tapi pada prinsipnya Anda bisa melakukan banyak hal di sini. Saya kasih contoh, misalnya kita mau menampilkan angkanya ya, angka dari X ini. Jadi cout-nya adalah X. Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang tampil nanti adalah 0 sampai dengan 4. Ya, kita coba buktikan. Cout X. Kemudian sini kita berikan spasi. Oke, kemudian kita execute. Compile dulu apakah ada yang salah. Nggak ada. Build and execute ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita menampilkan nilai dari variabel X-nya ini ya. Ternyata seperti ini ya bentuk aslinya kalau misalnya kita cout-kan bentuk X yang ada di perulangan for ini. Oke, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk yang ada di sini ya, itu tidak harus plus ya. Anda boleh pakai min, pakai kali atau apapun itu boleh. Gitu ya, selagi dia memang bisa melakukan hal yang seperti itu ya, sesuai dengan batasannya. Oke, sebagai contoh misalnya X pertama saya buat 10. Ya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 misalnya. Ya, kemudian di sini akan kita min-minkan ya, atau kita kurangkan. Maka berapa nanti yang tampil? 10 sampai dengan 0 ya. Coba kita compile. Ini kan artinya X sama dengan 10. Jika X lebih besar dari sama dengan 10, maka tampilkan X. Ya, kemudian spasi. Kemudian X-nya dimin-minkan, artinya 10 diminkan jadinya 9, dan seterusnya ya, sampai dengan dia bernilai 0. Oke, sekarang kita coba compile, nggak ada yang salah, build. Oke, ya benar ya, 10 sampai dengan 0. Oke, baik. Itu ya contoh perulangan yang pertama menggunakan statement for. Yang kedua, kita akan coba menggunakan statement while. Nah, ini adalah bentuk baku dari statement while. Ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Mirip-mirip seperti for ya, tapi dalam hal ini syarat pengulangannya itu terletak di atas ya, artinya dieksekusi terlebih dahulu. Nah, untuk menginisiasi nilai awal biasanya ada di atas ya, maka kita harus deklarasikan dulu inisiasi nilai awal menggunakan variabel yang ada nanti. Nah, bentuk umumnya seperti ini, while, kemudian syarat pengulangannya apa, artinya batasannya, kemudian statement yang dijalankan, ya, baru statement kontrolnya. Ya, statement kontrol itu kalau di for, yang paling ujung itu ya, yang seperti ini. Misalnya A++. Nah, untuk while itu nanti diletakkan di bagian akhir. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini ada contoh ya, A lebih dari sama dengan A sama dengan 1 ya, kita inisiasikan dulu di awal. Kemudian while ketika A kurang dari sama dengan 5, maka tampilkan hello world. Ya.
kemudian A++. Nah, dalam hal ini sama seperti for sebenarnya ya, hanya saja beda penyajian saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa saat bagian kondisi dalam perulangan while ini ada yang harus bernilai false. Apabila tidak, proses perulangan akan berjalan selamanya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan statement while ini. Oke, yang ini kita hapus dulu. Mula-mula kita inisiasikan nilai awal kita, misalnya integer x sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada bentuk umum dari while, ya. Nah, tadi penyajiannya sedikit beda ya dengan penyajian yang ada di statement for ya. Jadi while x lebih kecil dari 5 misalnya, ini adalah batasannya. Kemudian Anda buka kurung. Kemudian apa yang ingin Anda ulang-ulangi? Ya, dalam hal ini misalnya statement hello world ya. Hello world. Nah, baru ditutup dengan ini. Ya. Kondisi perubahannya seperti apa. Kemudian baru dilakukan tutup kurung. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya sama dengan statement for, hanya beda penyajian saja. Ini inisiasi, kemudian ada batasan perulangannya dan perubahannya seperti apa. Ya. Nah, ini kalau kita compile nanti kan hasilnya akan mengulang-ulang kata hello world sebanyak 5 kali ya, karena mulai dari 0 dan kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita compile, nggak ada yang error. Kemudian execute, sama hasilnya ya. Hello world sebanyak 5 kali. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari while. Sekarang kita akan coba menggunakan statement yang terakhir, yaitu do while. Baik, bentuk umum dari statement do while hampir sama dengan while. Ya, ini saya highlight sedikit ya. Sebenarnya mirip ya. Nah, gambaran umumnya tuh seperti ini, do. Nah, do itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Lakukan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Ini ada blok pernyataan. Jadi apa yang diulang terlebih dahulu itu di-outkan, ya. Kemudian baru dibatasi dengan kondisi while-nya. Ya. Nah, misalnya seperti ini contohnya. A sama dengan 1. Ya, ini inisiasi nilai awal do. Nah, lakukan terlebih dahulu, tampilkan ke monitor hello world-nya. Nah, setelah itu langsung ditambahkan, ya, ditambahkan tapi dia nilainya masih belum berubah ya. Artinya si out ini yang pertama akan menampilkan hello world aja, belum hello world sebanyak 2 kali. Nah, baru kemudian disimpan A++, A-nya berubah jadi berubah menjadi 2. Kemudian baru di while kan. Bener nggak bahwasanya si A itu lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 5 misalnya kayak gitu ya. Oh ya, masih kurang. Nah, kemudian di do lagi. Kalau do lagi, kemudian si out seperti biasa, kemudian dilakukan batasan. Ya. Nah, pada prinsipnya sama. Ya, pada prinsipnya sama. Sekarang kita akan coba mendemokan langsung ke IDE kita gitu ya. Nah, bentuknya sama seperti ini. Integer, kita pakai yang ini aja ya. Jadi integer x sama dengan 0, mula-mula nilai awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan do. Do, buka kurung. Nah, apa nih yang mau kita eksekusi? Nah, saya mau eksekusi si out perulangan do while misalnya ya.
Nah, seperti ini. Kemudian baru kondisinya ya, eksekusinya ya, atau statement perubahannya seperti apa. Nah, saya buat X++. Nah, setelah itu ditutup dulu perulangan do-nya, kemudian baru ada kalian buat batasannya ya. While kemudian buka kurung X kurang dari sama dengan 5. Nah, jangan lupa setelah ini Anda pakai titik koma ya, nggak pakai buka tutup kurung, tapi di sini pakainya titik koma. Kita coba dulu. Nggak ada yang error ya. Sudah di-compile, tidak ada yang error. Kemudian kita execute. Nah, hasilnya sama ya. Jadi perulangan do while itu akan mengulang-ulang sebanyak 6 kali ya, karena di sini lebih kecil sama dengan 5, bukan lebih kecil dari 5 saya buat. Ya, jadi nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena dihitungnya dari 0 jadi dia mengulang sebanyak 6 kali. Oke, kita buat gini aja deh ya. Nah, jadi kalau seperti ini, ya nanti dia akan mengulang sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup mudah dipahami ya rekan-rekan semua. Bagaimana bentuk perulangan. Tadi kita sudah mendemokan dan menggunakan 3 statement perulangan yang ada dalam bahasa pemrograman C++. Mulai dari for, while, dan do while. Nah, seperti biasa nanti akan banyak latihan soal yang harus teman-teman coba ya. Dan teman-teman juga wajib mengkonsultasikan hasil dari latihan ini kepada asisten praktikumnya. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.